Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan, dengan kegembiraan karena segembira kita melihat Barcelona juara. Ya guys, jadi hari ini khususnya gue mau review pertandingan Barcelona yang sebenarnya kalah lawan Villarreal ya. Walaupun kalah tapi tetap juara ya. Jadi sebenarnya juga masih banyak, ini untung ya udah selesai gitu. Matchnya tuh udah selesai dan tinggal satu match lagi karena formula untuk mengalahkan Barcelona ternyata kayak klub Villarreal pun bisa gitu sebenarnya. Jadi di saat formula sudah mulai ketemu untuk ngalahin Barcelona, tim-tim sudah mulai menerapkan, kompetisi habis. Jadi terlepas dari apapun, gue sangat salut, gue sangat apresiasi ya datangnya Hansi Flick, mentality diangkat ya, kualitas ditingkatkan sehingga permainan berkembang, berproses, berprogres, determinasi untuk menciptakan kemenangannya juga sangat luar biasa. Jadi sangat layak dan layak Barcelona untuk menjadi juara, yaitu juara Supercopa 2024-2025, Copa del Rey, dan La Liga 2024-2025. Selamat buat Barcelona dan selamat buat fans Barcelona di seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Oke? Sebelum gue lebih lanjut ya, lebih jauh gue bahas nih Barcelona yang telah menjadi juara, karena gue ngerasa gue masih emosional banget. Gue lumayan haru sampai bisa dibilang gue nih meneteskan air mata bro ketika piala diangkat, ketika melakukan pas perayaan ngiter-ngiter di Barcelona pakai bis. Gue nggak terlalu emosional, cuma happy aja. Tapi ketika angkat tadi, pemain dipanggil, pelatih dipanggil satu persatu, para pemain datang angkat piala, Ferran nggak bisa datang, bajunya dibawa sama Pedri, itu kayak gila, ini beneran. Hansi Flick aja baru confirm sekarang bahwa Barcelona the real, benar-benar meske un klub, lebih dari sekedar klub ya, bahkan lebih dari sekedar keluarga. Itulah makanya gue cinta sama Barcelona. Makanya kadang kita nggak ngeliat trofi, kita yang bikin kita jatuh cinta adalah permainan, karakter, filosofi, dan sejarah yang terjadi ya, keberadaban orang-orang di Barcelona. Itu sih menurut gue yang bikin gue emosional banget gitu, karena kalau lu baca sejarahnya, lu tahu karakter, filosofi, ya udah, sekarang Barcelona kembali menjadi Barcelona. Kalau gue bilang Barcelona juara La Liga, bukan karena wasit, bukan karena curang, bukan karena VAR, tapi karena filosofi. Barcelona juara bukan karena beli pemain, bukan transfer megah, tapi karena akar rumput yang bernama La Masia. Ya, Barcelona itu bahwa juara bukan dibeli, tapi dirancang, tapi diciptakan. Itu Barcelona ya. Dan kali ini sepak bola kembali pulang ke rumah, di mana keindahan sepak bola menjadi juara. Itu Barcelona ya. Di saat yang lain sibuk transfer, Barcelona sibuk untuk percaya. Di saat orang beli pemain, ngincer trofi, Barcelona beli kepercayaan. Dipercaya untuk Hansi Flick menjadi arsitek Camp Nou dan Olimpik. Mempercaya anak-anak La Masia yang tumbuh begitu cepat, punya mental yang luar biasa. Ya wajar sejauh ini Barcelona treble winner untuk domestik. Selagi selamat buat Barcelona ya, apapun yang kalian lakukan ini udah luar biasa. Liga Champions ini pemain masih muda-muda, 17, 18, 20, 21. Masih bisa dikejar. Ya, lagian selama kita hidup kita masih bisa ngelihat Liga Champions. Ya, umur lu masih muda, ya lu bakal meninggal di umur normal ya, di 70-an, 80-an, lu masih ngelihat Barcelona juara. Pasti kalau main kayak gini. Ya. Sebenarnya gue mau curhat colongan sebentar. Jadi, di awal-awal Hansi Flick datang, gue itu kerjasama dengan beIN Sport. Ya, gue diberi kebebasan untuk
bikin konten tentang La Liga, karena La Liga ditayangin di beIN Sport. Gua bukan cuman konten kreator, bro. Gue bisa analisa pertandingan, gue bisa memprediksi, beberapa kali prediksi gue tepat. Gue tahu sepak bola ya, tahu bukan fundamental sepak bolanya, bukan kurikulum Villanesia-nya, bukan cuman itu doang. Ya bukan cuma role play, bukan cuma taktikal, adjustment pelatih, bukan cuma role pemain, ya bukan cuma istilah-istilah sepak bola, enggak. Gue tahu, gue di briefing di Liga 3 gue masuk, sekolah bola, ya cuman sayang gue nggak pro aja. Liga 3 gue juga semi pro. Gue tahu, gue nongkrong sama anak-anak bola, gue nongkrong sama legend-legend, kapten-kapten legenda, ya gue nonton sama pandit, sportcaster, gue nonton sama jurnalis-jurnalis, gue nongkrong sama mereka, gue nanya-nanya, gue baca-baca berita. Jadi sedikit banyak gue tahu sepak bola tuh seperti apa. Ya, ketika gue diberikan kontrak kerjasama, gue bikin lah. Kalau lu main TikTok ya, yang isinya orang-orang pinter itu semua, di Instagram gue juga di-upload ya sama beIN Sport. Itu ada video gue yang bilang gini, Barcelona musim ini siap ngangkat trofi. Ya, Real Madrid datengin Mbappe. Buat apa? Bawa 17 Mbappe ke Real Madrid, Barcelona nggak takut. Kalau mau lari cepet, ya datengin Mbappe buat larinya cepet. Usain Bolt aja datengin. Sekali lagi nggak takut ya. Barcelona udah kedatangan Hansi Flick. Ya, dia bawa nutrisi, protein. Barcelona disiapkan muscle-nya, endurance dan otot. Bukan cuman buat menang tiap laga, tapi ototnya itu biar kuat ngangkat trofi, karena trofinya bakal banyak. Itu yang gue bilang. Ya. Dan Barcelona punya kodamnya kepala banteng, bantengnya siap, tanduknya menyeruduk Madrid, kakinya siap mendepak Atletico Madrid. Gue bilang kayak gitu. Komennya, wow, lu baca tuh komennya tuh. Gue tandain postingan, jangan kemana-mana lu akhir musim. Gue tandain mimpi decul lah. Ya elah, kata gue, ini orang-orang pintar ya, gue hargain lah pendapat orang-orang pintar ya. Ini kan maksudnya orang-orang apa sih, SDM tinggi kan ada di TikTok gitu kan. Orang-orang yang intelektual, akademisi itu di TikTok tuh banyak gitu, yang foto profilnya tuh bukan kartun, bukan anime, bukan yang jelas pakai muka asli, profil asli gitu. Dan pasti orang-orang di TikTok tuh sebelum buka TikTok dia buka buku pelajaran dulu, belajar dulu ya. Jadi dia pasti dahulukan pendidikan sebelum internet. Jadi belajar dulu, asupan, ngobrol dulu sama guru, ngobrol dulu sama dosen, ya sama profesor, ngobrol dulu baru buka TikTok. Orang-orang kayak gitu tuh yang main di TikTok. Dihujat gua, ujung-ujung komen itu 2000-3000-an dihujat. Sekarang Barcelona juara. Bukan cuma juara, ngalahin Madrid 5 kali dalam satu musim. Pertanyaan gua, tuh orang pada kemana tuh yang komen tuh? Pada kemana tuh? Apa emang orang-orang kita emang cepet lupa kali? Dia lupa abis komen kayak, gue gak inget pernah komen di postingan beIN Sport di Apip. Gue lupa gitu. Langsung hilang kayak gitu aja. Belum ada yang balik lagi. Katanya mau balik lagi. Katanya gue ditandain. Mana, gak apa-apa. Tandain. Gue analisa pertandingan. Final, dari semifinal, prediksi gue bener mulu Euro. Sampai yang golin Oyarzabal, gue tahu. Ini jadi sosok dukun nih kayak gini nih gue jadinya kan. Karena gue analisa match-matchnya pemain-pemain, enggak cuma match sebelumnya, tapi gimana nih orang di klub, gimana nih orang ketika jadi subs, gimana nih. Udah bro, jangan dibahas gitu deh, ngasih unjuk ilmu banget. Kalau kata Wancoy, kita nikmatin aja Barcelona juara bro. Hansi Flick datang, nggak beli transfer megah, datengin Olmo doang. Lalu Szczęsny itu kiper adisional yang akhirnya jadi kiper inti ya. Dan 2025 Barcelona belum kalah di La Liga. Akhirnya ada si Szczęsny diganti, Ter Stegen masuk, kalah 4-3. Kalah 3-2. Sekarang gini, sebelum ke Barcelona juara, gue review dulu nih. Belakangan Barcelona walaupun menang, dia selalu kebobolan 3. Kadang kebobolan 4. Jadi beruntunglah Barcelona memiliki striker-striker yang tajam,
walaupun misalkan gue bilang nggak tajam, tapi dia bisa create chance dan bisa ciptain gol. Dan bahkan golnya lebih banyak dari lawan. Jadi lawan golin 2, Barcelona golin 3, lawan golin 3, Barcelona golin 4. Itu. Nah, yang ada di pikiran gue, kenapa Hansi Flick nih selalu bermain high defensive line 90 menit dihajar lawan. Kalau kita cari pembelaannya, itu untuk menutupi back-back Barcelona yang larinya pelan. Makanya dia tinggiin garis pertahanan, kalau bisa perangkap offside. Tapi hasilnya apa? Kalau offside-nya gagal, ini probabilitas cetak gol 90% lawan. Ya lu lihat tadi Villarreal golinnya gimana, Lautaro golinnya gimana, Mbappe golinnya gimana. Orang-orang yang hat-trick ke Barcelona golin Mbappe. Makanya gue bilang Barcelona ketika kebobolan 3 dan lawannya bisa cetak hat-trick, nothing special buat gue. Mbappe hat-trick ke Barcelona nggak spesial buat gue. Karena pemain lain juga bisa hat-trick. Kecuali Mbappe golin 4, baru lebih 1 dari tim-tim lain. Lu kan golin 3 sama, hat-trick. Guresi juga sama. Kalah juga sama, kalah. Nah, Iglesias hat-trick sama, kalah juga. Jadi ya sama aja lu sama striker-striker. Kecuali lu golin 4, itu baru ada yang spesial. Kayak gitu. Nah, bakalan gini terus gak Barcelona nih mainnya? Karena Hansi Flick bilang, kita sambil menang sambil belajar. Gila, sambil menang sambil belajar. Ya kalau ya dia punya back yang larinya kencang. Siapa sih back tengah lari kencang sekarang? Jonathan Tah juga kayaknya larinya nggak kencang-kencang banget. Back siapa? Dulu Van Dijk dia kencang, sekarang udah 30-an lebih umurnya. Udah jarang tuh ya. Jadi yang tersisa adalah kalau main high defensive line, back yang dimiliki oleh tim yang main high defensive line itu harus yang secara timing itu luar biasa. Timing intercept-nya, timing heading-nya, timing clearance-nya, timing tackle-nya, timing 1 lawan 1-nya itu harus luar biasa. Karena kalau lewat 1 langkah kelar ya. Golnya juga tadi kelar tuh. Kasih bola pertama kalah sprint, yang kedua juga dikasih passing datar yang di belakang pemain Barcelona semua. Kelar. Gue sih penasaran apa yang harus dilakukan ya. Karena gue ngerasa mungkin di saat ini Barcelona kayaknya harus defense, tetap nyerang. Kenapa? Karena Barcelona pernah menang dalam keadaan nyerang. Jadi Hansi Flick masukin kayak gitu, Araujo dimainin. Kemudian kan Araujo kan secara visi bermain kan nggak sebagus Cubarsí dan Inigo. Ya Inigo pelan-pelan kayak gitu. Dia back yang paling banyak recover, back yang paling banyak dual win. Dia selalu menang duel. Itu Inigo Martinez tuh. Nah, Konde mungkin bisa ditaruh tengah, cuma belum dijajal-jajal lagi kan Konde ditaruh tengah. Nah, jadi sebenarnya walaupun Barcelona juara, walaupun Barcelona tetap menang ya, tapi kebobolan 3 ini something wrong sih menurut gue. Gue juga pengen tahu nanti solusinya apa dari Hansi Flick, apakah beli pemain atau ubah gaya. Karena kalau main high defensive line, offset trap, lu taruh Yann Sommer juga kebobolan 3 di situ. Ya 2 deh kalau emang lagi gacor banget. Kapan sih peluang 1 lawan 1 yang free kayak futsal tau gak lu? Kiper 1 lawan 2 gitu, kayak Szczęsny sama Lautaro, Marcus Thuram oper ke Lautaro, terus gol itu kan 1 lawan 2. Ya jadi untuk main di Barcelona kadang gua bukan mengampuni ya, kayak mengamini kalau kiper Barcelona kebobolan banyak. Ya, Szczęsny kebobolan banyak. Ada yang bilang ternyata ketika dipakai Szczęsny dan diuji nggak lebih jauh dari Ter Stegen ya. Stegen main lebih parah tuh. Jadi menurut gua sebenarnya siapapun kipernya yang memperkuat Barcelona, kalau cara main Barcelona masih kayak musim 2024-2025 atau musim ini, itu PR tuh buat kiper tuh. Berani mati tuh kiper harus berani mati. Lu bisa jadi one shoot one goal, lu bisa jadi ya lihat aja Iñaki Peña yang baru main berapa kali udah dijulukin one shoot one goal karena cara main Barcelona. Padahal dia bagus tuh sebenarnya tuh. Bahkan Stegen ya ini kesian sih, momen-momen kayak cara ngeblok dia kayak bukan blokade kiper banget gitu. Ya cuma cara main yang bikin dia akhirnya jadi begitu gitu. Itu sih ya. PR Barcelona benar-benar di belakang. Tengah ke depan udah aman banget. De Jong kalau
mainnya kayak lawan Madrid dan sampai sekarang nih itu udah oke. Ya, udah bisa ngimbangin Pedri lah. Karena Pedri nih dahsyat, berkelas, dia step by step dan selalu stabil, selalu optimal setiap laga. Kiri kanan rapinya. Nah, kalau mau beli striker, entah striker 9, flank kiri, flank kanan. Kalau dapat Julian Alvarez ya Alvarez gua. Haaland sekalian, cuma Alvarez lah. Takutnya Haaland dia jadi 9 mati, 9 totok, jadi striker 9 murni aja. Kalau Alvarez dia bisa nge-false 9, dia bisa dia bisa nge-false, dia bisa cari ruang. Banyak lah pergerakan-pergerakan off the ball-nya itu bagus banget sih Alvarez. Jadi kalau datang striker satu yang tipikalnya bukan 9, nomor 9, ya dia bisa 10, ya bahkan dia bisa ke 7, itu wah cakep banget itu. Alvarez nih kalau datang sih keren lah. Kalau nggak Alvarez ya udah Gyökeres sama si Haaland. Gue nggak tahu Haaland mau apa enggak ke Barcelona, cuman duitnya di semifinal dapat berapa, hitung-hitungannya, terus juara dapat berapa, sponsor dapat berapa, pramusim nanti dapat berapa. Ya harusnya ya kalau gue jadi Haaland sih panas ya ada Mbappe di La Liga, karena Lewandowski udah 37 bro, 37 umur ya. Haaland yang masih mau lari. Dulu kan katanya setelah Messi Ronaldo, Mbappe Haaland. Ternyata ini Yamal yang melejit sendiri di atas itu. Jadi sekali lagi selamat buat fans Barcelona, rayakan, nikmatin, enjoy kemenangan Barcelona, 3 trofi, treble winner domestik. Yang sedih adalah ya Lewandowski nggak LPCC. Lalu ada kita tunggu Ballon d'Or kayak gimana, kawal Ballon d'Or juga nanti. Dan lini belakang Barcelona PR banget. Sebenarnya bukan PR, semuanya back bagus. Konde back bagus, overlap, interlapnya itu bagus, clearance-nya bagus, terus intercept-nya bagus, 1 lawan 1, defense attack-nya juga bagus, Balde juga bagus. Kubarsi jangan ditanya, main dari Olimpiade, juarain Spanyol, terus masuk ke senior gitu. Inigo juga jangan ditanya. Ini atribut back yang bagus, cuma cara mainnya nih yang perlu diperhatikan lagi. Lu mau main defensive line high, apa nanti mid aja atau gimana sih, apa yang mau dikorbanin? Ini selalu mengorbankan lini belakang. Gue sih kesian kiper ya, kalau boleh jujur dengan permainan seterbuka ini. Gitu aja dari gue. Sekali lagi selamat ya, sekali lagi terima kasih buat beIN Sport, buat My Super Soccer, buat agensi lokal vokal, buat kalian nih karbol mania yang selalu support gue, nonton YouTube, like postingan di medsos, Instagram, TikTok atau X. Terima kasih musim ini ya yang selalu support gue. Terima kasih beIN Sport, kemarin apa itu Bitget, beIN Sport, Super Soccer udah pasti, terus ada lagi tuh banyak ya brand-brand yang nggak bisa gue sebutkan, yang belum gue sebutkan. Terima kasih udah percaya dengan Afif Safi ya. Kalian dengan percaya kepada Afif Safi, kalian memilih orang yang tepat karena saya sangat kredibel di bidang sepak bola. Oke, gitu aja teman-teman. Vamos. Sampai ketemu lagi di musim depan dan masih ada 1 match lagi. Kita lihat Bilbao, mudah-mudahan rotasi ada sih. Gue pengen lihat Ansu Fati, Pablo Torre. Udah itu aja lah terakhir permintaan gue. Sekali lagi selamat buat fans Barcelona.